Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 5 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Aisyah radhiyallahu taala anha ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan, barang siapa melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Imam Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala berkata bahwa hadis ini adalah salah satu prinsip dasar yang agung dari prinsip-prinsip dasar Islam, dan juga ini merupakan barometer dari amal perbuatan yang zohir, yang terlihat. Kita pernah bahas pada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Itu adalah barometer atau ukuran dari perbuatan hati, segi hati atau batin atau niat. Adapun hadis ini adalah barometer dari perbuatan yang zohir atau yang terlihat. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, sesungguhnya setiap amal perbuatan yang ditujukan untuk mencari ridha Allah, maka amalan tersebut tidak berpahala. Kemudian hadis ini juga memberitahukan kepada kita tentang syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah semata dengan ikhlas. Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Kemudian syarat yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti contoh. Hadisnya adalah hadis ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amal tersebut ditolak. Sehingga yang harus dilakukan berarti sebaliknya, melakukan ibadah yang sesuai dengan yang telah dicontohkan. Kemudian hadis lain, Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, fa inna khairal hadithi kitab Allah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah atau Al-Quran. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah atau yang diada-adakan dalam agama adalah sesat. Oleh karenanya kaidah dalam ibadah yaitu mencari dalil yang memerintahkannya. Adapun muamalat atau di luar ibadah, yang dicari adalah sebaliknya, dalil yang melarangnya. Pernyataan masyhur di dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in, al-aslu fil ibadati al-butlan, dasar atau asal ya dari semua ibadah itu adalah butlan, tidak ada, batal. Hatta, sampai yakuma dalilun,
sampai adanya dalil atau tegaknya dalil alal amri yang memerintahkannya. Maka perbuatan ibadah yang ditolak adalah apabila tidak dicontohkan dan perbuatan tersebut tertolak. Hal ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amlahum syuraka'u syara'u lahum minad-din. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama malam ya'dam bihillah bagi mereka yang tidak diizinkan atau diridhoi Allah? Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Wa inna dzalimina lahum adzabun alim. Dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Asy-Syura ayat yang ke-21. Dalam ayat ini disebutkan tentang bagaimana mungkin kita mengambil petunjuk dari selain Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak diizinkan oleh Allah. Maka di antara penyebab ibadah ditolak adalah yang pertama adalah sebabnya. Ketika sebab melakukan ibadah itu salah, maka ibadah itu tertolak. Contoh, sholat tahajud pada malam 27 Rajab dengan niat atau dengan sebab malam itu termasuk malam Mi'raj Rasulullah. Tahajudnya adalah ibadah, tapi sebab melakukan tahajud karena Rasulullah SAW Mi'raj itu tidak dicontohkan. Itu penyebab yang pertama ditolak, yaitu diakibatkan oleh sebabnya yang salah. Yang kedua adalah jenisnya yang salah. Contohnya seperti menyembelih gajah untuk berkurban. Padahal zaman Rasul tentu ada gajah, ada kuda, tapi tidak dilakukan penyembelihan terhadap hewan-hewan tersebut. Yang ketiga adalah bilangannya. Seperti sholat zuhur 5 rakaat. Tentu ini juga ditolak. Yang keempat caranya atau kaifiatnya. Seperti misalkan melakukan wudu itu dimulai dari membasuh kaki, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan. Itu juga termasuk sebab ditolak karena caranya yang tidak tepat. Yang kelima adalah waktu. Waktu itu adalah kurban, misalkan contohnya. Tapi dia kurban itu di tanggal 1 Zulhijjah. Tidak mungkin itu diterima. Yang keenam adalah tempat. Contohnya seperti haji yang memiliki tempat khusus untuk melaksanakannya. Tapi orang tersebut misalkan yang dia lakukan ketika haji itu ternyata di goa atau di gua yang dianggap keramat. Jadi itu penyebab 6 penyebab ibadah ditolak. Seperti itu. Nah, apabila melakukan hal tersebut secara sengaja, maka itu dikatakan atau tergolong ke dalam bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa adalah hal yang baru. Adapun secara syara' atau secara syar'i, bid'ah itu adalah hal baru dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabi'in, dan juga para ulama yang benar. Nah, namun masih banyak orang yang melakukan bid'ah ini. Kenapa bid'ah ini ada? Di antara penyebab bid'ah yang pertama adalah karena menganggap baik perbuatan tertentu. Seperti membaca Al-Quran ketika ruku. Karena membaca Al-Quran itu baik, mungkin dalam ruku juga baik. Itu kan menganggap baik, padahal tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, berhujjah atau beralasan dengan hadis dhaif tanpa ada hadis sahih yang mendukungnya. Contoh, misalkan tidur orang berpuasa adalah ibadah. Itu hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan tidak ada dalil yang mendukungnya. Kecuali apabila misalkan tertidur karena misalkan kecapean membaca Al-Quran.
atau hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga, itu salah dalam memahami nas. Contoh misalkan malam nisfu Sya'ban itu memang memiliki keutamaan berdasarkan hadis yang sahih. Namun, ibadah apa yang harus dilakukan di malam tersebut itu tidak ada contohnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika kita menentukan caranya harus seperti apa, berdasarkan ro'yu, berdasarkan hawa nafsu, maka itu dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, iktisadun fi sunnatin, sederhana dalam sunnah, khairun, lebih baik min ijtihadin fi bid'ah, daripada bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka bahaya melakukan bid'ah itu banyak. Di antaranya yang pertama adalah tentu ditolak amalannya, fahuwa raddun. Yang kedua, diancam neraka. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kemudian berikutnya tidak diterima tobat kecuali telah meninggalkan bid'ah tersebut. Kemudian yang keempat, akan terus-menerus mendapatkan dosa apabila perbuatan bid'ah itu banyak yang melakukannya. Seperti hadis man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wijri man amila biha wa la yanqus min auzarihim syai'un. Apabila membuat kebiasaan buruk maka tercatat baginya dosa dan dosa mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Kemudian yang berikutnya adalah berdosa tentunya, tapi penyebabnya itu banyak. Dosa karena dia membuat aturan atau syariat baru, padahal yang melakukannya, yang berhak melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang melakukan bid'ah juga itu berdosa karena dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, mengatakan ini adalah suatu ibadah padahal tidak ada dalil yang memerintahkannya. Kemudian berdosa juga karena menuduh bahwa syariat Allah itu belum sempurna, maka dia datang membuat hal yang baru, kemudian menyatakan bahwa ini ibadah. Dan dia juga berdosa telah menuduh Rasulullah SAW itu tidak lengkap dalam menyampaikan risalah yang telah Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada beliau. Nauzubillahi min dzalik. Dalam hadis nomor 5 ini ada dua riwayat. Mengapa disebutkan dua riwayat tersebut? Ada beberapa alasan mengapa penyebutan riwayat kedua ini dilakukan, karena maknanya sama. Karena sebagian ahli bid'ah itu membantah riwayat yang pertama. Mereka mengatakan, kami tidak pernah menciptakan hal baru. Apa yang kami lakukan itu telah kami dapatkan dari orang-orang sebelum kami. Maka disebutkanlah hadis yang kedua. Kemudian ada beberapa faedah lain dalam hadis yang nomor 5 ini, bahwa apabila melakukan suatu amalan, maka dosanya itu dia sendiri yang menanggung dan amalan tersebut menjadi ditolak. Kemudian kita bisa pahami juga bahwa ternyata larangan itu memiliki dampak kerusakan. Dilarang melakukan bid'ah. Apabila melakukan bid'ah maka ada kerusakan. Apa kerusakannya? Dia berdosa, dia masuk neraka, dan seterusnya. Dan yang paling utama, yang ketiga adalah agama Islam itu sudah sempurna. Tidak ada kekurangan satupun. Karena Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islami dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat yang ketiga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.